Di sini sebenarnya saya hanya ingin sharing terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh PPDIS terkait dengan desa inklusi. Kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya ini terinspirasi dari teman-teman Sigap Jogja di tahun 2014, di mana Sigap Jogja itu saya sudah banyak belajar kepada teman-teman Sigap Jogja terkait rintisan desa inklusif. Nah, kebetulan di saat kita datang ke desa-desa yang ada di Situbondo, ini kayaknya pas banget nih, karena kita tahu apa yang terjadi selama ini di desa itu belum pernah melibatkan atau ada partisipasi secara penuh dari teman-teman difabel. Bahkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh desa itu masih belum dapat dinikmati oleh sebagian besar teman-teman difabel yang ada di desa itu sendiri. Nah, dari Oh ya? itu, ya kalau kita mau jujur ya Mas Ito, kan apa sih yang sudah dirasakan oleh teman-teman difabel terkait dengan pembangunan di desa? Mereka kan nggak tahu ya, terkadang pembangunan yang sudah dilakukan oleh desa itu, kalau kita mau jujur, itu tidak semua atau sepenuhnya bisa dirasakan oleh teman-teman disabilitas pada waktu itu. Nah, Berarti belum berpihak pada disabilitas ya, Mbak? ya, kalau kita mau melihat ke belakang ya, di 2014 sampai 2016 itu, mulai itu kita ada diskusi-diskusi dengan Bapeda waktu itu, dan juga dengan beberapa kecamatan. Akhirnya PPDIS memutuskan salah satu programnya adalah pendampingan di desa-desa, bagaimana di desa itu nantinya ada wadah yang memberikan ruang kepada teman-teman disabilitas di desa agar mereka bisa lebih aktif untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring pembangunan yang ada di desa. Karena kalau kita mau menjadikan satu kabupaten menjadi kabupaten yang inklusif, setidaknya ini harus dimulai dari desa nih, seperti itu. Itu dulu programnya PPDIS. Akhirnya kita memprogramkan di 2 kecamatan, karena tidak mungkin di semua kecamatan di Situbondo. Kita memprogramkan ada 2 kecamatan di 7 desa, kita coba untuk dijadikan pilot project terkait dengan desa inklusif ini sendiri. Salah satu yang dilakukan awal adalah kita membentuk KDD, kelompok disabilitas desa. Meskipun namanya KDD, tapi kita meminta kepada semua masyarakat, karena waktu kita akan membentuk KDD ini, kita kan melakukan sosialisasi nih, mengumpulkan semua masyarakat yang ada di desa tanpa terkecuali, dari kader posyandu, dari PKK, dari pemudanya, dari kelompok tani, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk dengan teman-teman difabel. Ternyata benar, perwakilan teman-teman difabel di desa itu hanya sedikit yang hadir di balai desa waktu itu. Nah, dengan adanya sosialisasi dari PPD, bagaimana kita satu pemahaman terlebih dahulu dengan Pak Camat dan Kepala Desa setempat, pentingnya adanya wadah untuk teman-teman disabilitas agar mereka lebih punya tempat berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan di desa. Singkat kata, akhirnya kita bisa membentuk 7 KDD. Nah, dari sini yang kita lakukan awal adalah pendataan yang dilakukan oleh teman-teman KDD itu sendiri. PPDIS di sini memberikan pelatihan cara mendata teman-teman difabel secara sederhana. Bagaimana mereka yang selama ini tidak bisa berpartisipasi atau tidak bisa bersosialisasi di sekitarnya, awalnya juga tidak mau agar mereka untuk melakukan pendataan, tapi dengan adanya pendampingan dari PPDIS, dari pihak desa, dari pemerintah desa, itu akhirnya ada beberapa teman yang mau dan punya rasa percaya diri yang mulai tumbuh, dibantu dengan kepala dusun atau kader posyandu, kader PKK, mereka melakukan pendataan bersama-sama. Nah, yang awalnya di desa itu tidak punya data disabilitas sama sekali, akhirnya mereka mendapatkan data. Ternyata yang tadinya data disabilitas hanya 10 atau belasan orang, dengan adanya pendataan yang dilakukan oleh teman-teman KDD dan kepala dusun atau kader-kader sekitar itu, mulai nih terlihat banyak.
ada yang 120, 111, atau bahkan ada yang 150 seperti itu. Nah, ini dari data ini akhirnya kita coba diskusi kembali untuk melakukan atau merencanakan suatu program pembangunan di desa itu berbasiskan data. Di sini kita memang perlahan tapi pasti memastikan teman-teman difabel ini agar bisa lebih ikut aktif. Yang tadinya mereka takut untuk datang ke kantor desa, sekarang mulai nih, karena kita secara bertahap melakukan peningkatan kapasitas kepada teman-teman difabel di desa, salah satunya public speaking, bagaimana mereka mengadvokasi, bagaimana cara mereka audiensi dengan kepala desa, bagaimana mereka melakukan pendekatan kepada teman-teman sejawatnya, dan lain-lain. Sampai sekarang mereka ada meningkat ke pemberdayaan. Bahkan di Situbondo sekarang teman-teman difabel sudah mulai ikut Musdes sampai Musrenbang Kabupaten. Bahkan di Desa Olean pun sudah masuk ke tim ganjil. Di Desa Bugeman juga teman-teman KDD masuk tim ganjil. Nah, ini yang kita dorong agar semua perencanaan di desa itu sudah berpihak kepada siapapun, termasuk teman-teman disabilitas. Bahkan anggaran desa yang dulunya sangat sulit sekali diakses oleh teman-teman difabel, sekarang sudah mulai bisa diakses oleh teman-teman KDD. Bahkan tanpa kita minta pun, desa sudah punya program terkait dengan pemberdayaan teman-teman disabilitas. Dan terkait dengan program-program yang sudah ada di desa, ini tidak dikhususkan untuk teman-teman disabilitas itu sendiri, karena inklusi itu kan adanya penerimaan perbedaan agar semuanya berjalan bersama-sama tanpa ada satu komunitas atau untuk difabel ada pelatihan atau peningkatan kapasitas sendiri untuk difabel, untuk masyarakat lainnya itu dikumpulkan dengan masyarakat yang non difabel, itu tidak. Tetapi di beberapa desa sudah melakukan kegiatan itu bersama-sama antara kelompok disabilitas dengan kelompok masyarakat lainnya. Di situ semakin kuat rasa toleran yang ada di desa, bagaimana mereka saling menghargai antara yang disabilitas maupun yang non disabilitas. Mereka mengakui perbedaan-perbedaan itu ternyata indah, sehingga apapun program yang dilakukan oleh desa itu sudah inklusif dengan cara yaitu tadi mereka bersama-sama untuk melakukan pelatihan, untuk berdiskusi terkait dengan kesehatan, atau bahkan sekarang teman-teman difabel sudah banyak yang menjadi kader posyandu, kader kesehatan, membantu di desa tangguh dan lain-lain. Jadi ini sudah tidak ada istilah kalau disabilitas ya sudah kumpul dengan disabilitas, itu enggak. Dengan adanya kebersamaan ini justru membuat kepercayaan diri teman-teman difabel itu semakin tinggi.